Buku ini diceritakan oleh Move On. Hai gengs, ada yang merasa sudah banyak buku yang saya baca, sudah banyak buku yang saya dengar, banyak video motivasi yang udah saya nonton, dan saya juga banyak ikut seminar. Namun kehidupan saya sepertinya biasa-biasa saja dan tidak ada perubahan besar. Melakukan hal itu semua tidak berguna. Menurut Anda apakah ini benar? Jelas ini tidak tepat. Kita ibaratkan sebuah kayu. Ada yang menjadikan kayu sebagai tongkat kayu jemuran yang mungkin harganya cuma 20.000. Tapi ada yang bisa membuat kayu menjadi perabot yang mahal senilai jutaan. Apakah ini salah pada kayunya? Jelas tidak. Ini adalah pada orang yang menggunakannya. Hal yang sama juga dengan apa yang kita pelajari. Jika kita tidak menggunakan dengan baik, maka semua wawasan itu tidak akan bernilai. Jadi, belajarlah dengan serius, terapkan wawasan yang ada, dan nuntut diri untuk terus berubah. Gengs, pada audio sebelumnya kita udah membahas tentang prinsip dasar kemenangan relasi, yaitu dengan tabungan dalam hati. Dan ada 6 cara yang bisa kita lakukan untuk menabung dalam hati orang lain, yaitu mengerti individu, melakukan hal kecil, memenuhi komitmen, menjelaskan harapan, memperlihatkan integritas pribadi, dan meminta maaf dengan tulus saat penarikan. Kita sekarang akan masuk pada kebiasaan yang keempat, yaitu berpikiran menang-menang. Sebuah kesepakatan atau solusi yang menguntungkan kedua pihak, gengs. Kebiasaan ini cukup menarik dan memang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, gengs. Gengs, Covey mengatakan bahwa menang-menang adalah sebuah paradigma atau pemikiran kita dalam sebuah relasi. Jadi pemikiran menang-menang ini adalah sesuatu yang seharusnya kita miliki agar sebuah relasi bisa terjalin. Ingat ya bahwa kita harus memiliki pemikiran menang-menang dulu dengan orang lain. Memiliki kesadaran itu dulu, kita baru akan mau memikirkan kesepakatan yang bersifat menang-menang. Namun ternyata masih ada beberapa paradigma lainnya lagi yang mungkin kadang-kadang kita tidak sadari. Kita coba lihat, gengs. Yang pertama, ada yang berpikiran menang kalah, yaitu saya menang dan Anda kalah. Atau saya mendapatkan apa yang saya inginkan tapi Anda tidak mendapatkan yang Anda inginkan. Kadang-kadang ini akan terjadi dalam sebuah organisasi. Leader menggunakan jabatan atau kekuasaan untuk mendapatkan yang mereka inginkan. Jadinya dia menang dan yang lain akan kalah. Korupsi adalah bentuk seperti ini, gengs. Buku ini menjelaskan sebuah paradigma menang kalah dari seseorang bisa saja terbentuk sejak lahir. Jadi anak ini memang udah dicetak, dibentuk, dan diprogram dalam mentalitas menang kalah. Jadi, gengs, cinta kasih dalam sebuah keluarga memang sangat dibutuhkan, terutama untuk anak. Dan lingkungan pergaulan juga mempengaruhi. Jadi pilihlah pergaulan dengan orang-orang yang positif, gengs. Lanjut lagi yang kedua, paradigma berikutnya lagi adalah kalah menang. Saya kalah, Anda menang. Jadi dapatkan apa yang Anda inginkan dari saya. Saya orang yang suka damai. Saya akan berbuat apa saja untuk menjaga kedamaian ini. Paradigma seperti ini adalah yang tidak memiliki tuntutan dan tidak memiliki harapan. Orang tipe ini biasanya itu berusaha memenuhi tuntutan atau menyenangkan orang lain, gengs. Mereka hanya memiliki sedikit keberanian untuk mengekspresikan perasaan. Ini sebenarnya juga nggak baik loh, gengs. Orang menang kalah menyukai orang kalah menang. Tahu nggak kenapa, gengs? Karena mereka dapat mengambil keuntungan dari mereka. Kelemahan ini memperkuat orang menang kalah. Tetapi orang kalah menang kadang-kadang memendam banyak perasaan. Perasaan yang tidak mereka ungkapkan. Akan timbul kekecewaan dan perasaan yang tertekan. Jadi biasa kalau sekali udah gak tahan, marahnya mereka itu luar biasa, gengs. Baik menang kalah atau kalah menang bukanlah paradigma yang tepat, gengs. Ini semua didasarkan oleh rasa pribadi yang tidak aman. Selain menang kalah dan kalah menang, masih ada satu lagi, gengs, yaitu kalah-kalah. Kapan kalah-kalah ini muncul, gengs? Yaitu saat dua orang menang kalah berkumpul. Dua orang yang keras kepala dan saling memanfaatkan akan menghasilkan kalah-kalah. Jika keduanya saling ingin memanfaatkan, saling pembunuhan, kadang-kadang buta terhadap kenyataan bahwa pembunuhan adalah bunuh diri sendiri juga, gengs. Jadi kadang-kadang dalam kerjasama, benar-benar kita nggak boleh hanya ingin mengambil keuntungan orang lain saja. Nah, gengs,
Dari beberapa paradigma tersebut, misalnya ada menang kalah, kalah menang, dan kalah kalah, mana yang terbaik menurut kalian, gengs? Oke, jawaban dari Coffee adalah tergantung kondisi. Misalnya seperti ini, kalau kita sedang bertanding sepak bola atau kompetisi, kita terpaksa memiliki paradigma menang kalah. Karena kita harus menang, berarti tim lawan akan kalah, ya kan? Contoh lagi, jika kita lebih menghargai sebuah hubungan dan bukan persoalan yang begitu penting, atau yang saya inginkan tidak sepenting hubungan saya dan Anda. Saat ini, boleh kita menggunakan paradigma kalah menang. Misalnya, kadang-kadang bertengkar dengan pasangan karena hal kecil. Jadi, pilihan ada pada kita, tergantung pada kondisi realitas, gengs. Namun menurut Coffee, menang-menang adalah pilihan yang lebih sering dibutuhkan atau yang paling tepat. Mengapa, gengs? Oke, karena dalam jangka panjang, jika bukan kemenangan untuk kita berdua, kita akan sama-sama kalah. Dan kita sulit menjalankan kerjasama yang berjangka panjang. Terus, bagaimana agar kita bisa selalu terjalin sebuah kerjasama menang-menang, gengs? Nah, menurut buku ini, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama adalah karakter. Kita harus memiliki karakter yang berintegritas dan keseimbangan antara keberanian dan tenggang rasa. Artinya seperti ini, gengs. Kita menjadi seseorang yang bisa mengekspresikan perasaan atau permintaan kita dengan berani dan pertimbangan perasaan orang lain, gengs. Jadi butuh karakter yang menang-menang dulu. Kedua adalah hubungan. Untuk menghasilkan sebuah kesepakatan menang-menang, kita harus memiliki tabungan dalam hati yang cukup bagi orang tersebut. Dan begitu juga sebaliknya, gengs. Jadi kedua belah pihak harus sama-sama menabung yang cukup banyak. Yang ketiga adalah buatlah sebuah kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak. Buku ini juga mengatakan bahwa jika kedua pihak tidak menemukan kesepakatan yang cocok, sebaiknya tidak perlu kerjasama, gengs. Karena tidak kerjasama juga sebuah pilihan yang menang-menang. Kenapa seperti itu, gengs? Oke, karena kita tidak saling investasi. Jadi menang-menang. Oke, gengs, ini adalah kebiasaan yang keempat. Ingatlah bahwa selalu berpikiran menang-menang. Hanya dengan berpikiran menang-menang dulu, kita baru bisa membangun sebuah relasi yang memenangkan dua pihak. Dan ini baru akan terjalin hubungan yang berjangka panjang. Terus kita lanjut lagi pada kebiasaan efektif yang kelima, yaitu berusaha mengerti dulu baru dimengerti. Kebiasaan ini saya juga merasa sangat praktis dan benar-benar harus kita terapkan. Beberapa tips dalam kebiasaan ini juga saya gunakan selama ini, gengs, dan saya rasa sangat bermanfaat. Mari kita lihat isinya seperti apa. Ada sebuah cerita pembuka dari kebiasaan ini. Jadi seperti ini, seorang pasien datang ke dokter kacamata karena matanya rabun dan ingin dibuatkan kacamata. Dokter melepaskan kacamata yang dia pakai dan berikan kepada pasien dengan mengatakan, "Nah, ini kacamata saya, bisa langsung dipakai saja." Setelah pasiennya coba, dia merasa pusing dan tidak cocok sama sekali. Dokternya mengatakan, "Kacamata ini sudah saya pakai bertahun-tahun, sangat membantu penglihatan saya." Pasien sangat marah dan mengatakan, "Tapi kan belum tentu cocok buat saya. Anda belum tahu kondisi saya." Oke, gengs, memang ini hanya sebuah perumpamaan. Tapi menurut kalian, apakah pasien tersebut akan kembali lagi nggak pada dokter itu? Enggak kan? Ini sebuah contoh bahwa seharusnya kita berusaha untuk mengerti terlebih dahulu. Kebiasaan buruk manusia adalah saat kita mendengarkan orang lain berbicara, biasanya setelah 3 detik, kita udah langsung mulai memikirkan entar mau membalas apa. Ada gak, gengs, seperti itu, gengs? Kita biasa hanya ingin didengarkan, tapi tidak ingin mendengarkan, ya kan, gengs? Jadi orang yang tidak bijak berkomunikasi selalu memikirkan apa yang mau dibalas, bukan dengerin dengan serius. Seseorang yang pintar berkomunikasi seharusnya lebih banyak bertanya, mendengarkan secara empatik, dan tidak banyak berkomentar. Terus ya, gengs, ya, kadang-kadang saat kita ngobrol dengan orang lain, kita menanggapi, memberi nasihat seolah-olah kita peduli dan memberikan informasi yang bermanfaat. Tapi nyatanya belum tentu dinilai begitu sama lawan bicara kita, kan. Bahkan dia mungkin akan merasa kita sosokan memberi nasihat, padahal kita nggak ngerti. Pernah nggak, gengs, merasa seperti itu?
Atau pernah nggak saat kita memberikan saran kepada teman kita atau anak kita untuk ngelakuin sesuatu dengan cara kita yang mungkin mereka nggak begitu setuju dan mereka terpaksa ngikutin cara kita. Saat tidak berhasil, mereka akan merespon seperti ini. Tuh kan, saya merasa nggak bisa kan, dan terbukti cara ini tidak bisa. Atau mereka mungkin yang berpikir, cara ini kan saya udah bilang dari awal tidak bisa. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena cara atau nasihat kita tidak diakui oleh mereka. Atau mereka itu tidak merasa itu benar. Mereka hanya menjalankan sekedar perintah saja, bukan secara sungguh-sungguh. Jadi sekali lagi, orang yang bijak berkomunikasi adalah yang lebih banyak mendengarkan tanpa banyak berkomentar. Sampai dia benar-benar paham dan lawan bicara mau mendengarkannya, dia baru mulai menanggapi. Buku ini menjelaskan, biasanya tanpa memahami dengan baik, kita akan langsung merespon dengan 4 cara ini dalam pembicaraan dengan orang lain, gengs. Kita coba lihat, gengs, mana nih yang sering kita ngelakuin. Yang pertama adalah, kita biasa suka mengevaluasi, yaitu saat diceritakan sesuatu, kita menanggapi setuju atau tidak setuju. Misalnya, teman kita cerita, saya percaya cara jualan ini bisa berhasil. Dengan spontan kita langsung membalas, saya nggak setuju. Atau kita membalas, itu nggak mungkin berhasil. Jadi kita langsung menyangkal. Yang kedua adalah kita kadang-kadang suka menyelidik, yaitu mengajukan pertanyaan dari acuan kita sendiri. Misalnya teman kita cerita penjualan saya bulan ini menurun. Kita udah langsung berkomentar, kok kamu nggak pakai iklan? Kok kamu nggak buat promo? Terus dia menjawab, saya udah pakai promo tapi hasilnya nggak bagus. Dan kita jawab lagi, promo hasilnya bagus kok, caramu mungkin salah. Oke, ini adalah yang kedua. Terus yang ketiga adalah kadang-kadang kita sosokan menasehati, memberikan nasihat atau saran seolah-olah kita memahami kasus yang ada. Teman kita cerita, saya bertengkar dengan suami saya. Terus kita menjawab, harusnya kamu mengalah. Atau, kamu jangan begitu galak dong. Padahal, mungkin saja suaminya suka berjudi, jadi mereka bertengkar. Padahal kita tidak memahami dulu, tapi sudah memberikan nasihat. Dan yang keempat adalah menafsirkan. Kita merespons seperti seolah-olah kita sangat memahami mereka berdasarkan perilaku kita sendiri yang kelihatannya tidak begitu tulus. Misalnya teman kita cerita, saya sedih dimarahin bos hari ini. Kita langsung menjawab, ya Allah, dimarahin bos aja kok, saya juga saring. Pasti marahnya nggak separah bos saya kan? Padahal kita nggak tahu bahwa dimarahnya itu di depan rame-rame dalam sebuah acara yang sangat besar. Setelah mendengarkan ini, ada gak yang sadar pernah menanggapi seperti itu, gengs? Setelah dipikir-pikir, saya kayaknya pernah ini. Atau gengs, pernah gak kita mendapatkan respon yang serupa dari orang lain dan membuat kita gak nyaman? Ya ada kan? Jadi kita seharusnya menanggapi setelah kita benar-benar memahami kondisi, bukan ngasal. Biar kita bisa memahami dengan lebih jelas, kita coba dengarkan sebuah percakapan antara ayah dan anak. Anaknya mengatakan, ayah, saya sudah jenuh sekolah tidak berguna. Ayah menjawab, kenapa nak? Anaknya berkata, benar-benar tidak praktis, aku tidak mendapatkan apa-apa dari sekolah. Ayah mengatakan, kamu hanya belum melihat manfaatnya sekarang. Ayah juga merasakan hal yang sama waktu masih seumurmu. Bertahanlah terus, beri kesempatan pada dirimu. Ayahnya berusaha menasihati. Anaknya menjawab, aku sudah menghabiskan 10 tahun dari umurku. Dapatkah ayah mengatakan apa manfaatnya? Ayah menanggapi, kamu pasti main-main. Ayahnya sedang mengevaluasi. Anak menjawab, tidak. Lihatlah Joe, ia berhenti sekolah, ia bekerja memperbaiki mobil dan menghasilkan banyak uang. Itu baru praktis. Ayah menjawab, mungkin kelihatannya begitu sekarang, tapi beberapa tahun lagi, Joe pasti akan berharap andaikan saja ia waktu itu terus melanjutkan sekolah. Kamu perlu pendidikan untuk menyiapkan dirimu untuk sesuatu yang lebih baik lagi, ayahnya menasihati. Anak menanggapi, entahlah, Joe kelihatannya lumayan. Ayah menjawab, dengarkan nak, apakah kamu sudah benar-benar berusaha? Ayahnya berusaha menyelidik. Anaknya menjawab, aku sudah 2 tahun di SMA, aku pasti udah berusaha. Lupakanlah ayah, aku sebenarnya memang tidak mau bicara soal ini. Oke gengs. Kita perhatikan percakapan ini. Si ayah berniat baik, jelas ayahnya ingin membantu, ya kan? Tapi, apakah anaknya merasakan niat baik dari ayahnya? Enggak kan? Karena ayahnya tidak mau mengerti dulu.
Dari percakapan anak tersebut, sebenarnya ada perasaan yang mau dia sampaikan. Misalnya seperti ini, gengs. Saat si anak mengatakan, "Ayah, aku sudah jenuh, sekolah tidak berguna." Sebenarnya anak ini mau mengungkapkan, "Aku mau bicara dengan ayah untuk mendapatkan perhatian." Terus ayahnya kan menjawab, "Kenapa, nak?" Ayahnya udah menunjukkan berminat, jadi ini bagus. Terus anaknya tuh menjawab, "Benar-benar tidak praktis, aku tidak mendapatkan apa-apa dari sekolah." Nah, yang mau disampaikan anaknya adalah dia mengalami masalah dengan sekolah dan merasa tidak nyaman. Coba kita lihat balasan ayahnya. Ayahnya membalas seperti ini, "Kamu cuma belum melihat manfaatnya sekarang. Ayah juga merasakan hal yang sama waktu masih seumurmu. Bertahanlah terus, beri kesempatan pada dirimu." Nah, gengs, pada bagian ini ayahnya berusaha membantah perasaan anaknya dengan pemikiran sendiri, tanpa mempedulikan apakah anaknya menerima atau enggak. Dan semua penyampaian dari anaknya selalu diragukan, dikritik, dan dinasihati oleh ayahnya. Si ayah seperti dokter kacamata pada awal cerita tadi. Dia melihat dari sisi kacamata sendiri, ya kan? Dan kalau seperti ini terus, kita tidak akan pernah bisa melangkah ke dalam diri orang lain. Kecuali kita benar-benar dengan tulus ingin memahami dan mendengarkan dulu secara empatik. Covey mengatakan, cara baik untuk menanggapi sebuah pembicaraan yang serupa adalah mengulang kembali kata-kata lawan bicara atau merefleksikan perasaannya. Sekarang coba kita dengarkan kembali lagi bagaimana seorang ayah yang benar-benar tulus ingin memahami dan mendengarkan secara empati. Kita dengan kasus yang sama, gengs. "Ayah, saya sudah jenuh sekolah. Sekolah tidak berguna." Ayah menjawab, "Kamu frustasi dengan sekolah?" Ayah merefleksikan perasaannya. Anak menjawab, "Ya, benar-benar tidak praktis. Aku tidak mendapatkan apa-apa dari sekolah." Ayah menjawab, "Kamu merasa sekolah tidak memberikan apapun yang baik? Dia hanya mengulang." Anak menjawab, "Aku cuma tidak belajar sesuatu yang berguna. Lihatlah Joe, dia putus sekolah dan memperbaiki mobil sekarang. Dia menghasilkan uang dan itu sangat praktis." Ayah menjawab, "Kamu merasa pilihan Joe benar?" Anaknya menjawab, Kukira sedikit banyak memang begitu. Ia benar-benar menghasilkan uang sekarang. Tapi mungkin beberapa tahun kemudian ia akan menyesali." Ayah menanggapi, "Kamu merasa Joe mengambil keputusan yang salah?" Anak menjawab, "Pasti. Jika kita tidak mendapatkan pendidikan, akan sangat sulit berhasil di persaingan sosial yang keras ini." Ayah menanggapi, "Ya, pendidikan memang penting." Anak menjawab, "Benar, dan sebenarnya aku khawatir ayah tidak akan mengatakan pada ibu kan?" Selesai, gengs. Gimana, gengs? Berbeda kan? Ayah itu hanya mengulang dan menunjukkan rasa empati. Memang ini hanya sebuah percakapan karangan, tapi dengan dialog ini pasti kita bisa merasakan pengaruh dan perbedaannya. Jadi selama ini saya berusaha untuk mencoba dengan cara ini dan saya merasa memang sangat berguna. Ada sebuah pernyataan yang sangat bagus bahwa semua nasihat baik tidak akan memberi hasil yang maksimal jika kita tidak mengerti masalah yang sebenarnya. Seharusnya melepaskan kacamata diri dulu untuk melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Jadi, gengs, ini adalah kebiasaan efektif yang kelima. Berusaha mengerti terlebih dahulu, baru minta dimengerti. Gengs, pada bagian ini ingin mengajak kita semua untuk sharing kebiasaan yang kelima ini, yaitu mengerti dulu baru minta dimengerti. Coba gengs, kita pikirkan dan kita sharing, ada nggak seseorang, bisa aja berupa teman, saudara, keluarga, leader, atau siapapun yang sekitar kita, yang kita merasa sangat nyaman ngobrol dengan dia. Dan dia kelihatan sangat berusaha untuk mengerti kita terlebih dahulu. Dan menurut kalian apa yang sebenarnya dia lakukan sehingga kita merasakan seperti itu? Dan jika ada percakapan yang kalian ingat, juga boleh sharing dengan kita, gengs. Silakan berpikir dan sharing sebebas-bebasnya. Jangan lupa untuk segera menerapkan apa yang sudah kita pelajari pada episode ini. Semoga audio ini memberikan manfaat. Terima kasih.
Hai gengs, banyak orang yang ingin belajar tapi malas membaca buku. Maka dari itu, Move On menceritakan buku untuk Anda. Jika Anda merasakan manfaat dari buku ini, silahkan like dan subscribe akun Move On untuk mendapatkan informasi video terbaru. Bagikan juga video ini kepada orang yang Anda peduli. Mari saling belajar. Terima kasih.